Apa kabar teman tante semua? Pastinya semangat selalu ya. Kali ini tante akan melanjutkan film seri Ganibal part 2 episode 5 dan 6. Yuk kita saksikan kelanjutan investigasi Daigo mencari siapa kanibal sebenarnya di desa Kuge. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Daigo akhirnya bertemu dengan pemuda yang mengaku wajahnya dimakan oleh seseorang di desa Kuge. Pemuda itu menceritakan bahwa hal itu terjadi 18 tahun yang lalu. Yang dia ingat hanyalah suara nyanyian mencekam penduduk desa dan sebuah wajah yang mendekatinya lalu menggigitnya. Ibunya membawanya pergi dari desa Kuge dan sejak itu mereka pun hidup bersembunyi. Setelah dewasa, dia baru sadar kalau dia tidak punya akte lahir. Dan kemungkinan banyak anak di desa Kuge tidak dibuatkan akte lahir juga, agar tidak meninggalkan rekam jejak bila dimakan. Sebelum pergi dia mengingatkan, beberapa hari lagi akan ada festival persembahan di desa Kuge. Kemungkinan akan ada lagi korban seperti dirinya. Sementara itu, Keisuke tampak sedang mempersiapkan sebuah ritual. Esoknya, Daigo yang datang terlambat ke latihan persiapan festival dicecar banyak pertanyaan mengapa dia datang terlambat dan dengan siapa dia menelepon kemarin malam. Untung saja Kamiyama, pengurus kuil, datang membantunya. Saat sedang berdua, Kamiyama bilang agar Daigo dan keluarganya segera pergi dari desa Kuge supaya tidak berakhir seperti Kano. Dia pun menceritakan bahwa zaman dahulu penduduk desa Kuge yang menderita kelaparan membunuh anak-anak mereka pada saat festival untuk mengurangi jumlah mulut yang diberi makan. Daigo langsung bertanya, dibunuh atau dimakan? Belum sempat Kamiyama menjawab, kepala desa datang, sehingga obrolan terhenti. Esok malamnya, Daigo mendapat pesan dari pemuda yang wajahnya rusak itu untuk bertemu di sebuah hotel. Namun ternyata yang ada di sana adalah pria bernama Utada, seorang pemilik web yang khusus membahas hal-hal mistis, dan saat ini sedang menyelidiki kanibalisme di desa Kuge dibantu oleh Kano. Utada bilang dia menghubungi Daigo karena pemuda yang wajahnya rusak itu berkata kalau Daigo bisa dipercaya. Utada pun meyakinkan bahwa pada saat acara festival persembahan akan ada anak yang dipersiapkan untuk dikorbankan seperti pemuda yang wajahnya rusak itu. Sebelum meninggal, Kano telah menyelidiki bahwa angka kematian bayi baru lahir di desa Kuge sangat tinggi, minimal 1 bayi per tahun. Dan jumlah anak kecil di desa itu sangat sedikit. Sementara itu, Kanako, anak kepala desa, tiba-tiba memeluk Mashiro dengan erat sambil menangis. Dan ketika Yuki datang, dia melepaskan Mashiro sambil meminta maaf berulang-ulang. Kepala desa yang melihat itu segera menghampiri dan bilang, Kanako seperti itu sejak anaknya yang baru lahir meninggal 3 tahun yang lalu. Kanako langsung berteriak kalau itu tidak betul. Dia yakin anaknya lahir dalam keadaan hidup. Melihat itu, kepala desa segera membawa Kanako pergi. Namun, Yuki sekilas melihat memar-memar di punggung Kanako. Dan sebelum Yuki sempat bertanya, kepala desa langsung bilang kalau itu bekas terjatuh. Sebelum dibawa keluar, Kanako berteriak kalau bayinya diambil oleh Gingoto. Pada saat sampai di rumah, Yuki pun menceritakan kejadian tadi pada Daigo. Esok paginya, Daigo segera ke rumah kepala desa untuk memeriksa Kanako, namun tidak diperbolehkan masuk. Daigo kemudian melihat Kanako mengintip dari jendela dan segera menghampiri, sambil bertanya apakah benar Gingoto mengambil bayinya. Namun kepala desa langsung menarik Kanako ke dalam. Akhirnya, Daigo pun meminta bantuan Yuki untuk mendekati Kanako. Yuki, yang kebetulan melihat Kanako sedang sendirian, mencoba mengajaknya mengobrol. Yuki berkata, suaminya ingin tahu lebih banyak tentang Gingoto yang katanya mengambil bayinya.
Mendengar itu, Kanako langsung bergegas pergi. Yuki segera mengejar sambil meyakinkan bahwa suaminya adalah polisi handal yang dapat membantu Kanako. Sementara itu, Daigo mendatangi Kamiyama dan bertanya alasan penduduk desa Kuge menghindari keluarga Goto. Kamiyama menjawab bahwa sejak dulu keluarga Goto sudah disegani karena pada zaman perang para penduduk menggunakan lahan milik keluarga Goto untuk bertahan hidup. Namun, akhir-akhir ini sempat ada masalah antara Gin Goto dengan para penduduk, di mana mereka menuduh Gin Goto menculik dan membunuh anak mereka. Daigo bertanya bagaimana cara Gin Goto melakukan itu, dan Kamiyama bilang itu karena Gin Goto adalah satu-satunya bidan yang dapat membantu persalinan di desa Kuge. Sementara pada saat itu, di altar yang waktu itu disiapkan oleh Keisuke, tampak seseorang sedang memakan daging yang ditaruh di atasnya. Malamnya, kepala desa yang tidak menemukan Kanako di rumah segera menyadari Kanako pasti mendatangi Daigo dan segera menghubungi seseorang. Kanako yang memang menemui Daigo bercerita bahwa Gin Goto membantu persalinannya dan bilang kalau bayinya sudah meninggal. Namun, saat hendak dibawa pergi, dia melihat jari tangan bayinya bergerak. Dia pun melarang bayinya dibawa pergi, namun Gin Goto tetap membawanya sambil tersenyum, dan ayahnya menahannya. Tiba-tiba Yuki menelepon dan bilang kalau kepala desa mencari Kanako. Daigo pun memutuskan segera kembali. Begitu sampai, kepala desa langsung memarahi Kanako, dan Jin menjambak rambut Daigo. Daigo yang memang pandai berkelahi langsung memelintir tangan Jin dan membantingnya. Sambil memiting Jin, Daigo bilang kalau dia sedang menyelidiki keluarga Goto. Itulah sebabnya dia menyelidikinya sendirian karena warga desa takut pada mereka. Sesudahnya, saat berkumpul, Jin bilang kalau Daigo itu berbahaya dan menyarankan agar dibunuh saja. Keisuke hanya diam sambil mengambil senapannya. Keesokannya, Keisuke mengajak Daigo untuk berburu. Pada saat itu, Keisuke bertanya mengapa Daigo menyelidiki mereka. Daigo bilang kalau dia hanya penasaran. Keisuke menodongkan senjatanya dan bilang kalau ia dapat membunuh demi melindungi keluarganya. Daigo pun mundur dan ternyata Keisuke menembak seekor rusa di belakangnya. Malamnya, Mashiro mendadak menghilang. Yuki segera meminta bantuan kepala desa untuk mencari Mashiro. Daigo yang curiga bertanya pada kepala desa apa dia benar-benar tidak tahu di mana Mashiro dan mengancam akan membunuh mereka semua bila ternyata mereka menculik Mashiro. Tak lama, Mashiro pun ditemukan sedang bermain di tepi sungai dengan seorang temannya. Melihat itu, kepala desa meledek tingkah laku Daigo yang sering curiga semakin mirip dengan Kano. Sesampainya di rumah, Yuki bilang pada Daigo agar jangan terlalu cemas. Namun, Daigo bilang penduduk di desa ini kanibal dan pada saat festival akan ada anak yang dimakan. Karena itu dia menyelidikinya. Daigo bilang itu semua demi mereka agar bisa tinggal dengan nyaman. Namun Yuki menyelak dan bilang itu semua hanya karena Daigo seorang polisi yang menikmati penyelidikan kasus itu. Esoknya, Daigo bertemu dengan Nakamura yang menceritakan bahwa Kano pernah membawa Gin Goto ke rumah sakitnya untuk diperiksa. Saat itu, Gin Goto kondisinya mirip dengan penyakit kuru yang endemis di Papua Nugini yang diakibatkan kebiasaan makan daging mayat. Penyakit itu akan membuat tangan dan kaki gemetar dan terus-menerus tertawa seperti orang gila. Nakamura juga bilang itulah awal pertikaian Kano dengan penduduk desa. Dia juga menemukan rekam medis seorang anak berusia 6 tahun di desa itu tanpa sertifikat lahir yang memiliki gejala penyakit serupa. Kalau anak itu masih hidup, berarti usianya sudah 75 tahun. Dan Daigo menebak anak itu adalah si pria tinggi besar. Malamnya di desa Kuge, tampak Keisuke membawa Yosuke ke gua rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga inti Goto.
Keisuke lalu menyuruh Yosuke menutup kepalanya dengan kain. Ternyata di dalam gua itu banyak anak kecil yang dikurung untuk dikorbankan dan dimakan pada festival. Keisuke menunjuk salah satu anak dan bilang pada Yosuke agar mempersiapkan anak itu untuk dipersembahkan pada pria itu. Melihat Yosuke terdiam, Keisuke pun melirik anak itu yang makan dengan cara seperti anjing dan bertanya apa mereka terlihat seperti manusia. Kembali ke Daigo yang akhirnya mengajak Yuki pergi dari desa itu. Pada saat akan bersiap pergi, Daigo menemukan alat pelacak yang terpasang di mobilnya dan membuangnya. Ternyata ada yang mengikuti dan mengejar mereka dari belakang. Daigo pun banting setir sehingga yang mengejarnya selip dan terjatuh ke pinggir tebing. Setelahnya, Daigo menitipkan Yuki dan Mashiro pada koleganya bernama Yamamushi, sedangkan dia sendiri kembali ke desa Kuge. Esok paginya, penduduk desa sibuk mempersiapkan acara festival, termasuk kepala desa dan Kamiyama. Sementara itu, Keisuke yang sedang bersiap untuk upacara peresmiannya sebagai kepala keluarga Goto, mendadak menerima telepon dari Sumire yang bilang kalau dia mengandung anaknya. Seluruh anggota keluarga Goto pun bersiap untuk foto bersama, dan tampak flashback Gin Goto yang berkata bahwa yang dianggapnya manusia hanyalah keluarga Goto, sedangkan yang lain hanya ongokan daging berjalan. Apabila ada anggota keluarga Goto yang tidak sepemikiran, maka hukumannya hanyalah mati. Sesi foto segera dimulai, namun saat itu Yosuke terlihat termenung. Dan kemudian tampak Yosuke yang sudah membersihkan anak yang akan dikorbankan, membuka tutup kepalanya dan memperkenalkan dirinya pada anak itu. Lalu bilang bagaimanapun dia menganggap anak itu manusia. Sementara itu, Daigo yang sedang mengintip rumah keluarga Goto kepergok oleh Ryuichi yang langsung menyerangnya. Daigo bilang ada yang menghubunginya memberi info bahwa ada anak yang akan dikorbankan. Mereka pun bertarung, namun kelihatannya Daigo kalah kuat dari Ryuichi. Ryuichi mencengkeram Daigo sambil bertanya siapa yang memberitahunya. Daigo meludahinya dan berkata pastinya adalah orang dalam. Ryuichi berteriak dan memukuli Daigo dengan beringas, sampai akhirnya demikianlah part 2 dari film series Gannibal ini teman tante. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Dan jangan lupa ditunggu untuk episode terakhirnya nanti. Oh iya, jangan lupa buat yang belum subscribe, di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.